everybody, welcome back to Cinemasi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini akan bawain alur cerita film yang berbau-bau petualangan. Film kali ini berjudul The Last Warrior. The Last Warrior adalah sebuah film fantasi asal Rusia garapan sutradara Dmitry Dichenko yang rilis pada tahun 2017. Film ini diproduksi oleh Walt Disney Company dan dibintangi oleh Viktor Korynyak, Milo Savitskaya, Elena Yakovelova, Ekaterina Volkova, Kostan Lavornenko, dan Yevgeny Dyatlov. Oke, berhubung hari ini gue lagi malas basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang kesatria berkuda putih yang sedang dikejar oleh seorang penyihir wanita bernama Varvara. Setelah berkejar-kejaran dia di sepanjang hutan, akhirnya kesatria tersebut tertangkap. Namun tanpa diduga, ternyata kuda putih yang ditungganginya adalah jelmaan dari seorang pria tua. Kesatria kemudian disihir menjadi batu. Sedangkan si siluman kuda memilih untuk kabur dan terjun dari tebing. Di sini kita diperlihatkan bahwa telah banyak sekali kesatria-kesatria lain yang dirubah menjadi batu oleh Varvara. Entah punya dendam apa dirinya dengan para kesatria tersebut. Adegan berpindah ke kota Moskow, di mana akhirnya kita diperkenalkan dengan sang tokoh utama bernama Ivan Netanov. Seorang magician settingan yang bekerja untuk sebuah acara TV swasta. Dia menyamar sebagai penyihir putih dan berakting seolah-olah dirinya adalah penyihir hebat. Sepulang dari acara tersebut, tiba-tiba Ivan dihampiri oleh seorang wanita tua yang kemudian mengatakan bahwa Ivan akan masuk ke dunia lain, ke sebuah tempat yang sangat terang di mana dirinya akan menemui kematiannya. Kita berpindah ke Gelnya, seorang wanita parubaya yang mengurusi berbagai macam keperluan rumah Ivan, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan perabotan, dan lain sebagainya. Intinya dia adalah ART-nya si Ivan. Keesokan harinya, Ivan mendatangi seorang wanita yang percaya bahwa Ivan memiliki kemampuan magis sungguhan, seperti di acara TV yang sering ditontonnya. Menyadari hal tersebut, Ivan berbohong dengan mengatakan bahwa si suami dari wanita tersebut memiliki wanita simpanan lain. Fix ngaco si Ivan nih. Selesai mengompori wanita tadi, berikutnya Ivan mengunjungi klien lain yang sedang berada di rumah sakit, yang mana wanita tersebut meminta bantuan Ivan untuk membangunkan anaknya yang tengah terbaring koma selama 6 bulan. Nah loh, karena tidak ingin melakukan kebohongannya pada anak malang tersebut, Ivan pun menolak dengan beralasan bahwa dia harus segera pergi karena ada klien lain yang sedang menunggu. Dalam perjalanan keluar, Ivan tiba-tiba teringat masa lalunya saat dirinya masih berada di panti asuhan. Dahulu Ivan merupakan sasaran bulian teman-teman sebayanya. Dirinya pernah dikunci di dalam sebuah lemari. Dan di dalam lemari itulah Ivan menemukan sebuah jarum yang kemudian digunakan untuk keluar dari lemari tersebut. Setelah keluar, Ivan juga sempat membalas perbuatan si pembuli. Dari kejadian tersebut, kemudian Ivan menjadikan jarum itu sebagai jimat keberuntungan. Saat sedang asik memandangi jimatnya, Ivan dewasa tiba-tiba didatangi oleh beberapa pria, yang salah satunya ternyata adalah suami dari klien wanita pertama yang ia bohongi. Karena tidak mau mempertanggungjawabkan ucapannya, Ivan pun melarikan diri ke area kolam renang. Dan disinilah keajaiban terjadi. Ivan terperosok ke dalam sebuah terowongan, yang mana saat mendarat dia bertemu dengan seorang pria tua si siluman kuda putih. Pria itu mengatakan bahwa Ivan sedang berada di tempat yang bernama Belogorye. Kemudian dia juga menambahkan bahwa Ivan adalah anak dari Ilya Muromets
yang sengaja disembunyikan di dunia lain, yang mana sudah ditakdirkan untuk menyelamatkan Belogordihe dari kekejaman Farfara. Ivan tentu saja tidak dengan mudah mempercayai omongan tidak masuk akal tersebut. Namun demi meyakinkan magician gadungan ini, pria tua itu lalu memberikan sebuah cincin milik ayah Ivan. Dan ketika Ivan memakai cincin tersebut, tiba-tiba pria tua itu menghilang akibat tertusuk panah dari belakang punggungnya. Beberapa pria gagah berkuda muncul dan segera menangkap Ivan. Ivan dibawa ke hadapan seorang raja bernama Dobrynya Nikitich, yang mengaku sebagai kerabat dari ayah Ivan. Setelah dia melepaskan ikatan Ivan, Dobrynya beserta petinggi istana menyambutnya dengan cukup ramah. Tak lama kemudian datanglah Ratu Farfara yang ternyata adalah istri dari Raja Dobrynya. Raja kemudian meminta pada Ratu untuk mengantarkan Ivan ke kamarnya. Namun ternyata Farfara justru memenjarakan Ivan. Di dalam penjara, Ivan bertemu dengan tawanan lain yang anggota tubuhnya telah dimutilasi serta dibekukan, yang mana tawanan itu bernama Koschy. Koschy rupanya telah mengetahui siapa Ivan sebenarnya. Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba saja seorang penyihir wanita juga dijebloskan ke dalam penjara tersebut. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas penyihir wanita ini lebih lanjut. Kita kembali membahas Koschy, yang mengeklaim bahwa dirinya mampu membuka portal supaya Ivan dapat kembali ke dunianya. Namun syaratnya, Ivan harus mencari pedang ajaib yang disembunyikan oleh Ilya Muromets. Karena Ivan adalah keturunan langsung dari Ilya Muromets, maka hanya dirinya lah yang mampu menemukan pedang ajaib tersebut. Koschy juga menambahkan bahwa ribuan tahun yang lalu dia pernah membunuh gurunya sendiri karena ambisinya untuk menjadi makhluk abadi, dengan menyatukan kristal milik sang guru serta pedang ajaib. Ketika bulan dan matahari berada pada posisi sejajar, yang mana hanya terjadi satu kali dalam 1000 tahun. Alhasil, Koschy pun berhasil menjadi abadi, lalu memerintah penduduk Belogordihe. Hingga singkat waktu, para penduduk mulai memberontak. Dalam perang yang pecah, akhirnya para kesatria berhasil mengalahkannya, kemudian mengambil pedang ajaibnya. Salah satu kesatria bernama Ilya Muromets menyembunyikan pedang tersebut di suatu tempat. Sedangkan kristal ajaibnya diambil oleh Raja Dobrynya. Dan begitulah Koschy berakhir di dalam penjara tersebut. Di malam harinya, si penyihir tua mengeluarkan seekor katak yang tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik. Wanita itu bernama Eselesa. Dengan bantuan darinya, mereka pun dapat keluar dari penjara. Setelah memasang kembali bagian-bagian tubuh Koschy, mereka mulai menyusun rencana untuk kabur secara diam-diam. Namun sayangnya, Ivan yang berusaha mengambil kembali barang-barangnya dari penjaga penjara, tanpa sengaja membuat kesalahan, sehingga aksi mereka langsung diketahui oleh pihak istana. Mereka pun terpaksa harus melawan para penjaga yang mulai berdatangan. Singkat waktu setelah mereka berhasil melarikan diri, di pagi harinya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah hutan. Mereka ngasuh di dekat sebuah rumah berkaki ayam. Ivan yang diminta untuk mengambil obat-obatan lagi-lagi membuat kesalahan. Tanpa sengaja dirinya membuat rumah berkaki ayam itu terbakar. Ya ampun, saat menyadari rumah persinggahannya terbakar, Ivan segera keluar untuk memberitahu rekan-rekannya. Dan kekacauan pun terjadi, hingga membuat rumah tersebut lari entah kemana. Setelah itu, dengan dipandu oleh Koschy, berangkatlah mereka menuju ke Pegunungan Putih, yang mana diyakini sebagai tempat di mana pedang ajaib disembunyikan. Sesampainya di sebuah rawa, Koschy meminta Eselesa untuk menjadi umpan, demi memancing munculnya monster mesum penghuni rawa tersebut. Nah, kalian pernah denger nggak dongeng Indonesia yang berjudul Ande-Ande Lumut dan Kelending Kuning? Nah, monster ini hampir-hampir mirip lah ya perannya sama si Yuyu Kangkang.
Benar saja, monster itu keluar dari habitatnya untuk menemui gadis cantik yang sedang duduk di pinggir rawannya. Tapi nampaknya monster itu langsung menyadari bahwa Eselisa tidak datang sendirian. Tak lama, Kochi muncul dan segera menyampaikan maksudnya, yaitu ingin meminta bantuan si monster rawa untuk menyeberangi sungai kematian. Namun karena monster rawa menolak, penyihir tua secara diam-diam membuat ramuan ajaib yang bisa merubah dirinya menjadi wanita seksi. Si wanita seksi jadi-jadian itu pun segera melangkah maju untuk merayu monster rawa. Dalam sekali pandangan, monster itu pun langsung luluh dan jatuh hati pada kemolekannya, yang kemudian bersedia membantu mereka menyeberangi sungai kematian. Singkat cerita, perjalanan sampai di sebuah goa yang dihuni oleh raksasa jahat. Mereka terus melangkahkan kaki memasuki goa tersebut secara hati-hati. Namun sayangnya untuk kesekian kalinya Yaya pengen banget nampol muka Ivan, karena kali ini handphonenya tiba-tiba bunyi, yang akhirnya membuat keberadaan mereka diketahui oleh si raksasa jahat. Emang ada-ada aja si Ivan tuh. Raksasa bangun, dia marah karena mendapati para tamu tak diundang itu, dan tanpa ampun raksasa itu menyerang mereka secara membabi buta. Saat keadaan sudah mulai tenang, Ivan menyadari bahwa si raksasa ternyata berjenis kelamin wanita. Ivan kemudian memutar musik sambil menari untuk mengalihkan perhatian si raksasa. Raksasa pun masuk ke dalam rencana Ivan. Dia menari dengan kusyuk hingga tak menyadari bahwa tamu tak diundangnya sudah satu persatu melarikan diri dari goa. Setelah memastikan kawan-kawannya lolos, Ivan pun menyusul. Mereka akhirnya sampai di sungai kematian, sebuah sungai yang dihuni oleh ikan-ikan ganas. Si monster rawa ada niatan untuk mengeringkan sungai tersebut. Akan tetapi dirinya malah diserang oleh segerombolan ikan-ikan kerabat piranha. Monster rawa nampaknya tidak sanggup menjalankan tugasnya. Dirinya terus kewalahan menangani serangan dari ikan-ikan ganas di sungai. Karena perjalanan mereka menghadapi jalan buntu, alhasil perdebatan sengit pun terjadi. Di sini akhirnya Ivan mengetahui cerita mengenai Eselisa, yang dikutuk oleh Farfara menjadi katak termasuk dengan seluruh anggota keluarganya. Lalu desa tempat tinggalnya dirubah menjadi rawa. Berkat bantuan penyihir tualah, kini Eselisa mampu berubah menjadi manusia ataupun katak sesuai dengan kehendak hatinya, yang mana hanya pedang ajaiblah yang bisa menghilangkan semua kutukan tersebut. Ivan kemudian mencoba mendekati serta menenangkan Eselisa yang masih terbawa suasana. Tak lama kemudian muncullah seekor kelinci di balik semak-semak. Ivan segera mengambilnya dalam upaya menghibur Eselisa. Namun tanpa diduga, ternyata kelinci tersebut merupakan jelmaan dari Farfara. Sosok Farfara muncul dan berusaha membunuh mereka berdua. Kekacauan kembali terjadi. Untungnya mereka semua selamat setelah mencemplungkan diri ke dalam sumur. Di dalam sumur, monster rawa mendapatkan ide untuk menyerap semua air sumur, agar yang lain bisa keluar melalui celah-celah batu yang ada. Dirinya juga mencoba mengalihkan perhatian Farfara. Namun sayangnya, nasib buruk menimpanya. Farfara dengan keji menyihirnya menjadi batu. Setelah yang lainnya berhasil lolos, mereka keluar dari sisi lain sungai kematian, dan perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan. Ketika melewati sisi tebing, tanpa sengaja penyihir tua bersin yang kemudian menyebabkan beberapa bongkahan batu mulai berjatuhan. Dahsyat banget bersinnya. Ketika hari menjelang malam, mereka berhenti untuk beristirahat. Ivan mencoba memodusi Eselisa dengan membuat lelucon katak bodoh, yang tentunya membuat gadis itu amat tersinggung. Lalu segera meninggalkan Ivan seorang diri. Ivan mencoba mengajar Eselisa untuk meminta maaf, sampai dia rela memberikan kalung jimat keberuntungannya sebagai permintaan maafnya yang tulus. Padahal selama ini dirinya sering berbuat kesialan. Keesokan paginya, tiba-tiba mereka disergap oleh Farfara bersama bala pasukannya, yang pada akhirnya Koche, Ivan, dan penyihir tua tertangkap, menyisakan Eselisa yang berhasil meloloskan diri. Hal tersebut berkat jimat keberuntungan milik Ivan.
Farfara membawa tawanannya ke tempat di mana pedang ajaib disembunyikan, lalu memaksa Ivan untuk menemukan pedang ajaib itu. Ivan yang tidak tahu apa-apa dengan polosnya mengikuti semua perintah ratu penyihir itu, hingga dia menemukan sebuah pedang tua yang segera diperlihatkannya pada semua orang yang menunggu. Bukannya senang, Farfara justru merasa terhina saat melihat pedang yang dipegang Ivan tiba-tiba meleot, membuat suasana semakin menegangkan. Dalam keadaan yang semakin mendesak, Ivan melanjutkan pencariannya. Lalu tanpa sengaja dirinya mengambil sebuah batang kayu, yang mana tiba-tiba kayu tersebut berubah menjadi pedang ajaib yang dimaksud. Menyadari hal tersebut, Ivan segera mengayunkan pedangnya dan membuat Farfara terampas dari kudanya. Kekuatan sihir tingkat tinggi pun keluar dari pedang tersebut, memukul mundur para pasukan Farfara. Setelah melumpuhkan Farfara beserta pasukannya, Ivan segera melepaskan ikatan kawan-kawannya. Lalu dia memberikan pedang itu kepada Koschei. Di saat itu pula, tiba-tiba Dobrinya muncul. Yang diketahui ternyata dirinya dan Koschei telah membuat kesepakatan untuk menukar pedang ajaib dengan kristal ajaib. Akan tetapi Dobrinya mengingkari kesepakatan tersebut, juga menipu Koschei dengan memberikan kristal palsu. Tak lama, tiba-tiba Vasilisa muncul dan segera menyerang Dobrinya, sehingga membuat pedang ajaib terlepas dan langsung diambil oleh Ivan. Namun Ivan justru menggunakan pedang ajaib itu untuk membuat portal kembali ke dunianya, disusul oleh lemparan jimat keberuntungan oleh Vasilisa. Sesampainya di rumah, Ivan terlihat begitu gelisah. Dia kemudian membuka foto-foto yang diambilnya selama perjalanan mencari pedang ajaib. Saat sedang baper memandangi fotonya bersama Vasilisa, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan telepon dari manajemen acara Magic Show tempat dia bekerja. Setelah menutup panggilan tersebut, Ivan tersadar bahwa di Belogorije dirinya lebih berguna dibandingkan di dunia yang ia tinggali selama ini. Ivan pun bergegas pergi menuju kolam renang, kemudian memasuki seluncuran yang sebelumnya pernah membawanya ke Belogorije. Namun sayangnya usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Masalah baru pun muncul karena tindakannya yang menerobos kolam renang yang sedang tutup. Dirinya ditangkap polisi lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tanpa diduga, di dalam penjara Ivan justru bertemu dengan si pria tua. Namun karena tongkat ajaibnya disita, Ivan pun berniat mengelabui petugas untuk mendapatkan miliknya kembali. Sementara itu, si pria tua memberikan sebuah ramuan pada Ivan, lalu menyuruhnya untuk menemukan naga Borgenik. Ramuan itu rupanya bisa membantu Ivan menemukan sang naga, yang nantinya naga tersebut dapat membantunya menyelamatkan kawan-kawannya. Setelah berhasil lolos, Ivan mendatangi sebuah tempat di mana naga Borgenik sedang ditahan. Namun ketika Ivan mencoba memberikan ramuan titipan pria tua, tiba-tiba pasukan Farfara muncul dan menyergapnya. Ivan dibawa ke aula di mana Vasilisa, penyihir tua, dan Koschei ditahan. Di tempat itu juga Dobrinya berniat untuk menyatukan pedang ajaib dan kristal ajaib demi mendapatkan keabadian seperti yang pernah dilakukan oleh Koschei. Ivan mencoba menghentikannya dengan menodongkan pistol. Akan tetapi Farfara yang awalnya berniat menghalau Ivan justru membuat pistol tersebut menembakkan pelurunya ke arah Dobrinya. Peluru melesat mengenai dada sang raja yang sontak membuatnya terjatuh ke depan. Saat semua orang yang ada di aula itu mulai panik, tiba-tiba Dobrinya bangkit kembali, yang menandakan dirinya telah berhasil menjadi abadi dan selamat dari kematian. Di saat yang sama, datanglah sang naga yang kemudian membuat kekacauan di seluruh ruangan aula. Dalam kekacauan itu, Ivan mengambil kesempatan untuk melepaskan kawan-kawannya, dan pertarungan pun terjadi. Di sela-sela pertarungan, Koschei berhasil menghancurkan kristal ajaib, yang mana hal tersebut membuat dirinya beserta Dobrinya lenyap seketika. Setelah kejadian itu, Farfara kabur dari kerajaan, dan semua kutukan pun ikut hilang, termasuk patung Ilya Muromets yang dulunya merupakan korban dari kekejaman sihir Farfara. Beliau kini hidup kembali,
dan segera bertemu dengan Ivan, putranya. Akhirnya kehidupan di Belgorod pun menjadi damai. Singkat cerita, Ivan memutuskan untuk menemui seorang anak kecil koma yang kita lihat di awal film tadi. Dengan bantuan dari ramuan ajaib yang diberikan oleh pria tua tadi, Ivan pun berhasil membuat si anak menjadi siuman. Setelah hutang janjinya terlunasi, Ivan kembali ke Belgorod. Di sana dia menjalin hubungan dengan Elisa ke jenjang yang lebih serius. Di akhir film kita dikejutkan dengan kemunculan Varvara di rumah Ivan, yang ternyata dirinya adalah anak dari gelnya ART-nya si Ivan. Dan film pun selesai. Begitulah kisah petualangan si Ivan di dunia asalnya. Dan secara bijak dirinya memutuskan untuk stay di Belgorod karena di sanalah dirinya berasal. Di sana pula dirinya lebih dibutuhkan. Apalagi sekarang dia sudah punya cem-ceman. Jadi makin betah deh di kampung halamannya. Oke, mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya di sini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.